warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 di sini akan membuat plan mengenai lesson study, yang dimana di sini kita akan membahas 8 pembahasan. Yang pertama yaitu ada waktu dan tempat, kemudian ada menentukan materi yang akan kita ajarkan, mencari kesulitan dan menentukan penyelesaian dari kesulitan yang akan kita ajarkan nantinya. Kemudian ada merumuskan indikator serta tujuan, menentukan metode yang akan kita gunakan, menentukan model serta media yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Terus juga kita akan menentukan siapa yang akan menjadi pengajar dan menentukan siapa saja yang akan menjadi observer. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai waktu dan tempat. Nah, menurut teman-teman gimana nih masalah waktu dan tempat yang bisa kita gunakan nantinya saat menerapkan pembelajaran? Kalau menurut saya untuk waktu dan tempatnya saya lebih setuju hari Senin. Waktunya itu pagi jam 8 pagi dan untuk tempatnya itu di SMA Negeri 4 Kota Jambi. Nah, karena SMA 4 ini adalah di mana saya adalah alumni dari SMA tersebut. Nah, jadi untuk kita misalkan ada Misalkan kebutuhan ada kebutuhan menghubungi guru itu untuk lebih menghubungi mudah. guru itu jadi lebih mudah karena itu. Kan hari Senin di SMA Negeri 4 Kota Jambi. Nah, teman-teman yang lain ada usulan hari dan tempat yang lain atau sudah hari Senin itu? Kalau saya ya, bagusnya sih hari Sabtu gitu kan. Karena kalau hari Senin Putri tadi kan harinya jam sekolah banget ya. Kalau Sabtu mungkin udah mulai mereka ada kegiatan-kegiatan di sekolah, jadi bisalah kita pakai itu untuk lesson dan waktunya itu kalau saya pagi. Dari Astri itu hari Sabtu pagi, tempatnya tetap di SMA Negeri 4. Iya, tetap. Kalau teman-teman yang lain gimana? Kayaknya setuju dengan Astri. Iya, sama setuju dengan Astri. Kita menilai sekolahnya sekolah yang diajukan oleh Putri sebelumnya tadi juga, yang harinya yang sudah diajukan oleh Astri. Jadi untuk waktu dan tempat kita pilih hari Sabtu, jamnya itu jam pagi sekitar jam 8 lah ya, jam pagi, dan tempatnya di SMA Negeri 4 Kota Jambi. Oke, untuk pembahasan pertama udah dapat. Lanjut kita menentukan materi yang akan kita ajarkan. Nah, dari teman-teman mungkin ada ide atau saran mengenai materi apa saja yang bisa kita ajarkan nantinya? Kalau saya pribadi sih hidrolisis garam. Ya, dari Rizka hidrolisis garam. Ini materinya kalau saya stoikiometri. Oke, pertama ada hidrolisis, kemudian stoikiometri. Kalau saya lebih ke laju reaksi. Laju reaksi, Kalau saya itu lebih ke hukum dasar kimia. hukum dasar kimia. Ada lagi teman-teman? Kalau saya dari konsep mol. Konsep mol. Nah, di sini kan sudah ada 5 materi nih. Kita kan nggak mungkin langsung nentuin materi yang akan kita ajarkan. Nah, dari kelima materi ini menurut teman-teman tuh apa kesulitan yang nantinya tuh bisa kita selesaikan dalam saat mengajar ke murid-murid nanti? Nah, untuk yang hidrolisis ini kesulitannya apa ya, Riz? Kesulitan itu mereka itu masih belum menguasai tentang asam dan basa, itu masih banyak siswa itu masih belum memahami itu. Kesulitannya sih. Kesulitannya di asam basa ya? Iya. Oke, untuk yang stoikiometri dari Cici? Kesulitannya tuh banyak siswa tuh terkadang mendefinisikan satuan mol bukan sebagai jumlah partikel tetapi sebagai jumlah massa. Terus tuh yang kedua, siswa tuh kadang menganggap selalu bahwa polimer pada semua zat itu yang STP itu 22,4 L. Itu sih menurut saya. Nah, untuk yang laju reaksi pun?
Kalau menurut saya untuk laju reaksi itu kesulitannya mungkin siswa mengalami kesulitan dalam menjelaskan pengertian order reaksi dari suatu persamaan laju reaksi. Kemudian kesulitan yang kedua yaitu siswa menyelesaikan soal-soal hitungan laju reaksi. Itu saja sih. Jadi di ordernya ya, Ya, lebih lebih ke ditekankan order. nanti ke ordernya. Kalau untuk hukum dasar, Kalau untuk hukum dasar kimia itu kesulitannya itu dari konsep-konsep yang ada di dalam hukumnya itu, dimana konsepnya itu lebih bersifat abstrak, kemudian lebih bersifat konkret dan lebih bersifat matematis gitu. jadi kalau di hukum dasar kimia menurut Marwina itu di Iya, konsep-konsepnya. konsepnya. Nah untuk yang konsep mol, Kalau menurut saya kadang kurang memahami hubungan mol dengan jumlah partikelnya, dan juga dengan mol dengan massa zatnya, mol dengan volume gas. jadi kalau untuk yang konsep mol itu lebih ke hubungan mol dengan kayak zat-zat yang akan ditentukan. Nah ini kan sudah ada nih 5 materi sama kesulitan. Nah kan kita nantinya tuh akan mengajar itu tentu harus ada penyelesaian dari kesulitan-kesulitan dari yang disampaikan. Menurut teman-teman dari 5 materi ini nih gimana cara untuk menyelesaikannya gitu. Jadi nanti kalau kita udah ternyata hidrolisis ini nih penyelesaiannya, nanti dari yang mana yang paling mudah itu yang akan kita pilih gitu. Supaya kita juga kan nanti harus memahami nih materinya gitu. Kalau untuk yang hidrolisis Kan dia kan tentang hidrolisis. Kalau misalkan siswa itu belum mengerti tentang akan bahasa, mungkin kan mereka belum bisa mencapai materi hidrolisis itu sendiri kan. Mungkin itu cara mengatasinya ya perlu apa namanya bagaimana pengajaran yang bisa menyampaikan materi itu tuh biar mereka itu paham gitu loh. Jadi ketika sudah masuk ke tentang hidrolisis garamnya mereka nyambung gitu, mengerti gitu. Itu sih untuk penyelesaiannya. Kalau untuk yang stoikiometri sih kalau menurut sih siswanya tuh harus lebih banyak belajar lagi, terus tuh banyak ngerjain soal. Terus tuh guru juga dalam kelas tuh harus lebih kreatif, kayak bikin suasana kelas sudah kayak nggak tegang. membosankan. Terus tuh lebih supaya siswa tuh tertarik dengan materi stoikiometri ini. Jadi kan misalnya kalau sudah tertarik tuh kan semangat gitu. Nah jadi mungkin bisa lebih memahami, lebih masuk ke otak. Oke, gitu. Terus untuk yang laju reaksi, Kalau menurut saya untuk cara mengatasi laju reaksi ini mungkin siswa harus lebih memahami lagi bagaimana order reaksi itu dalam persamaan laju reaksi, dan guru juga harus mengetahui atau mengajar tentang laju reaksi ini dengan benar gitu, untuk kan karena kan soal-soal hitungan laju reaksi ini sangat bisa dipahami oleh siswa. lanjut ke hukum dasar kimia. Kalau menurut saya hukum dasar kimia itu mungkin siswa itu lebih sebelum belajar itu ya lebih memperdalam gitu konsep-konsep dalam hukum-hukumnya. Misalnya konsep hukum Lavoisier itu gimana, hipotesis atau Avogadro itu gimana, mungkin lebih memperdalam juga gitu. Kalau dari sisi gurunya, mungkin gurunya itu bisa memberikan suatu pembelajaran yang lebih lebih menyenangkan gitu, sehingga siswa itu tertarik gitu untuk memperdalam apa sih itu hukum dasar kimia itu. Mungkin seperti itu. Lanjut kita ke konsep mol. Sepertinya harus banyak lebih belajar tentang konsep mol juga. Terus kan kalau konsep mol ini kan ada hitung-hitungannya, berarti otomatis harus memahami tentang konsep mol. Kan sudah disampaikan tadi tentang kesulitan dan penyelesaian kesulitan. Nah kita lanjut untuk memilih materi mana yang menurut teman-teman nih yang bisa kita terapkan nanti pas saat kita terjun atau kita langsung mempraktekkan. Nah kita polling aja ya. Gimana? Untuk yang milih hidrolisis, ada yang milih hidrolisis? Oke, nggak ada. Berarti hidrolisis ini kita hapus. Yang milih stoikiometri, Cici. Satu ya. Yang untuk laju reaksi, apa ada? Oke, nggak ada. Untuk yang hukum dasar kimia, satu. Nah untuk yang konsep mol, oke, berarti
Oke, untuk berarti materi yang akan kita pakai atau kita ajarkan itu adalah materi konsep mall ya teman-teman. Iya. Nah, udah pembahasan 1, 2, dan 3 sudah ya, kita dapatkan. Kemudian kita lanjut untuk merumuskan indikator dan tujuan. Nah, nantinya kan saat kita akan melakukan pembelajaran itu adanya indikator sama tujuan dari pembelajaran konsep mall, yaitu materi yang kita pilih tadi. Ada nggak teman-teman yang punya kayak ide atau saran mengenai indikator sama tujuan, bisa disampaikan? Saya menjelaskan, ya silakan Astri. Di sini kan kita tadi pilih materinya konsep mall. Seperti pembelajaran pada saat sekarang kan kita mengacu ke pembelajaran APA 21 ya. Kita harus membuat indikator dan tujuannya yang valid. Di sini kalau dari saya tuh memilih membuat indikator tuh menganalisis hubungan mall dengan berbagai elemen seperti jumlah partikel, massa, kemudian volume, serta molaritas. Jadi nanti di situ siswa akan menganalisis hubungannya sehingga mereka dapat merumuskan suatu pola yang dapat terbentuk supaya mereka memahami gitu. Oke, jadi yang pertama itu kita meminta siswa untuk menganalisis ya. Satu, menganalisis. Ada lagi teman-teman mungkin dari indikator yang disampaikan Astri untuk tujuan pembelajarannya nantinya? Saya untuk kan kita kan mengenai materi konsep mall. Nah, untuk itu indikator yang perlu siswa harus kuasai itu adalah konsep itu sendiri dari konsep mall itu. Jika dia lebih dalam lagi kan, kalau belum tahu konsepnya juga susah juga. Jadi lebih kayak kita memperjelas gitu ya memperjelas mengenai konsepnya. konsep mall kepada siswa. Oke, lanjut. Ada lagi teman-teman mungkin tambahan mengenai indikator ataupun tujuan yang akan dicapai nantinya? Berhenti dulu lah, Dok. Kalau menurut saya sih tujuannya tuh nanti tuh siswa itu tuh dapat menganalisis dan memperjelas mengenai konsep mall itu sendiri, dan bagian-bagian konsep mall tadi kan ada volume, massa. Nah, nanti siswa itu dapat menganalisis itu. Nanti kita kayak menampilkan suatu video atau PPT. Nah, nanti ketika sudah melihat video atau PPT itu, siswa itu dapat menganalisis atau memperjelas kembali apa yang sudah mereka pahami. Itu sih menurut saya. Oke, jadi untuk menentukan indikator sama tujuan udah ya teman-teman. Tadi kan ada disampaikan oleh Astri sama Putri bahwa indikator itu adalah menganalisis dan lebih memperjelas tentang konsep mall. Nah, sedangkan tujuannya itu nanti siswa lebih dapat memahami tentang konsep mall mengenai volume, massa melalui video dan PPT yang akan kita tayangkan. Oke, kita lanjut mengenai metode yang akan kita gunakan. Nah, menurut teman-teman metode apa yang paling cocok kita gunakan untuk kita terapkan nantinya dalam proses pembelajaran? Kalau saya sih kayaknya lebih ke metode diskusi aja, diskusi sama siswa, baik secara berkelompok gitu. Kalau tanya jawab juga termasuk buku diskusi gitu. Ya kan di dalam diskusi itu. Ya, jadi untuk metode kita tentuin aja langsung diskusi. Berarti kita bagi kelompok, beberapa kelompok, kemudian kita lakukan diskusi dengan memberi LKPD supaya siswa juga kan jadi interaktif. Oke, kita lanjut untuk menentukan model serta media. Nah, modelnya ini kira-kira apa? Kalau yang cocok dengan diskusi? Mungkin bisa PBL. Jadi kita kayak ngasih permasalahan, didiskusikan. Jadi modelnya PBL. Nah, untuk media kira-kira yang tepat, jadi kan sudah disinggung sedikit tentang tujuannya kan menampilkan video dan PPT. Nah, berarti media kita pakai PPT interaktif aja, karena ditambah video pembelajaran. Itu untuk media. Nah, sekarang kita tentuin nih siapa yang nantinya akan jadi guru model.
apakah ada yang bersedia dengan kelas menunjuk dirinya atau kita pilih? Kalau menurut Kita saya lebih pilih pilih aja ya, biar ada kita dari Natasha ya. Natasha milih siapa? Milih Astri. Oke, Astri satu suara ya teman-teman. Terus Putri? Astri juga. Astri tambah satu lagi. Marlina? Astri. Kita? Astri kayaknya. Rizka? Kita lebih ke Asri. Oke, jadi ini kan kita ada 7 orang nih. Nah, yang memilih Astri itu ada 5. Berarti secara otomatis yang akan menjadi guru modul itu adalah Astri. Astri ya, bersedia? Insya Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir yaitu mengenai observer. Nah, menurut teman-teman nih observernya mau dari kita atau ada tambahan misalnya guru dari SMA Negeri 4 Kota Jambi atau gimana? Bisa disampaikan? Kalau misalkan mau kita aja yang jadi observer itu juga bisa, tapi kalau kita minta bantuan dari guru kimia SMA Negeri 4 itu juga lebih baik kan, supaya nanti tuh kita bisa tahu kekurangannya itu apa ya. Jadi kalau menurut saya sih gimana kalau ditambahin sama guru di dari SMA tersebut. ya, supaya nanti di akhir pembelajaran tuh guru ngasih tahu Apa kurangnya di buat mana, evaluasi lebih banyak. kayak evaluasinya gitu. Jadi observernya itu dari kita ditambah dengan gurunya di SMA. Oke, untuk pembahasan sudah selesai mengenai tadi udah dari awal kita membahas waktu, menentukan materi, kesulitannya, mengatasinya, indikator. Nah, jadi demikianlah diskusi kita mengenai plan lesson study ini. Semoga plan yang kita rencanakan ini bisa nantinya tuh terwujud pada saat proses pembelajaran. Saya selaku moderator dalam memimpin diskusi ini meminta maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi